Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ibnu Sina Padang. Jumpa lagi bersama saya Dr. Atika Nurul Ilmi dan juga saat ini bersama narasumber kita Dr. Elfizan Amir, SPPD Finasim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Berjumpa kita dalam acara Hospital Podcast episode 10 dengan tema pengelolaan penyakit diabetes dan hipertensi di bulan Ramadan. Oke, alhamdulillah kita jumpa ya Pak ya pagi ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di podcast kita pagi ini. Ya. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Bapak Dr. Elfizan Amir, SPPD Finasim, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam tetap di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Beliau juga sempat menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina pada periode yang lalu. Bapak, mungkin pagi ini kita mau diskusi nih Pak, seputar pengelolaan diabetes dan hipertensi di bulan Ramadan ya Pak. Karena seminggu lagi kita kan mau masuk Ramadan ini Pak. Jadi dari sahabat Ibnu Sina banyak nih Pak permintaan ingin tahu bagaimana sih pengelolaan pola hidup kita di bulan Ramadan bagi pasien diabetes dan hipertensi Pak. Iya, sebenarnya bagaimana ketika Ramadan dengan di luar Ramadan itu tidak terlalu banyak beda. Nggak jauh ya Jadi Pak? yang namanya pola makan tetap ya. Tapi hanya saja masalahnya yang sering terjadi itu pada saat Ramadan kan banyak makanan yang tersedia dibandingkan dengan kondisi di luar Ramadan. Nah ini yang kadang-kadang orang sering kedodoran nih, sehingga akibatnya gulanya jadi naik. Kalap tuh Pak kalau berbuka puasa biasanya Pak banyak makanan sehingga banyak konsumsi dibanding hari biasa. Bagaimana itu Pak mengendalikannya? Ya, jadi pengendaliannya tetap sama dengan kondisi hari biasa. Jadi pada seorang pasien diabetes kan sudah dihitung tuh, sudah dihitung berapa jumlah kalori yang dia makan per hari. Iya Pak. Nah, jadi tidak boleh lebih. Kalau ada kata dia makannya berlebih dari yang sudah dihitung, maka kadar gulanya akan naik. Jadi walaupun dalam kondisi Ramadan maupun di luar Ramadan sama saja. Tetap harus dijaga ya. Jadi harus tetap dijaga. Nah, jadi jangan sampai lolos. Jangan sampai kedodoran makannya atau makannya kebanyakan. Contohnya pada saat kita dalam berbuka puasa contohnya kan. Nah, saat berbuka nanti kan biasanya ada kolak, ada cendol. Banyak manisan ya Pak? Banyak makanan-makanan yang manis yang mengandung yang dijadikan untuk perbukaan. Nah, kemudian juga nanti akan ada lagi makan nasi. Ya kan sebagai makanan berat. Nanti habis tarawih biasanya makan lagi nih Pak, ada diulang lagi makan kolaknya. Ya ini nanti itu kalau pada orang normal sih tak apa-apa. Jadi setelah sholat tarawih diulangnya lagi. Tapi ini kalau pada pasien diabetes itu kan punya resiko. Nah jadi kalau pada saat dia berbuka, bagaimana boleh nggak makan ini makan kolak? Sebenarnya pada prinsip ya, pada diabetes itu nggak ada pantangan sama sekali. Yang ada adalah pengaturan makan. Nah, yang makan itu yang diatur agar jumlah kalori yang masuk itu tidak lebih. Nah, jadi bukan masalah pantang-memantang. Kenapa? Kalau masalah pantang, semua makanan mengandung gula. Iya, betul. Nah, semua. Cuma bedanya ada yang kadar gulanya tinggi, ada yang kadar gulanya rendah. Nah, karena ada kalau umpamanya kadar gulanya rendah, dimakan banyak, juga banyak intake gulanya kan. Banyak juga yang masuk jadinya. Betul, nah, walaupun kadar gula makanan yang dimakan itu rendah umpamanya, tapi karena banyak yang dimakan, akhirnya kadar yang masuk kan juga banyak. Nah, jadi masalahnya bukan pantang-memantang, tapi adalah mengatur bagaimana agar kadar gula yang masuk itu sesuai dengan yang sudah dihitung itu. Sudah dihitung. Oke Pak, ada nih Pak pertanyaan. Apakah perlu nih Pak kita mengganti jenis gula pada pasien gula ini Pak? Kan misalnya berbuka dengan kolak nih Pak. Perlu nggak diganti gulanya itu misalnya gula jagung atau gula khusus untuk pasien diabetes? Atau dia boleh konsumsi gula biasa dengan kadar tertentu Pak? Ya bisa saja gulanya diganti. Umpamanya kayak gula jagung ya, seperti diabetasol atau tropicana dan lain-lainnya. Bisa diganti. Dia minum teh manis umpamanya. Betul. Nah kalau selama ini orang minum teh manis itu kan dengan gula pasir. Nah sekarang diganti dia dengan gula tropicana atau gula diabetasol. Boleh. Lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus, sehingga kalori yang masuk tidak banyak dan kemudian dia bisa merasakan nikmatnya teh manis atau umpamanya kopi manis. Boleh. Tapi kalau umpamanya dia makan kolak, ya diganti berapa bungkus gula yang ini yang akan mau dipakai kan. Dan kemudian juga yang kolak itu sendiri kan dia yang di kolak itu ubi kan karbohidrat. Betul. Jagung karbohidrat. Iya Pak. Ya, pisang juga mengandung kadar glukosa yang tinggi. Ya sama saja. Makanya lebih bagus kalau menurut saya ya pada pasien-pasien yang diabetes
bagusnya kalau itu dihindari daripada nanti memunculkan masalah. Cukup dia makan berbuka, cukup dia makan dengan ya sesuai dengan jatah dia, ya sesuai dengan ukuran yang ukuran porsi yang harus dia makan sesuai dengan kebutuhannya. Cukup yang itu saja. Misalnya buah-buahan nih Pak, kita kan ada kurma, ada buah-buahan seperti semangka, nanas, itu boleh nggak Pak? Aman nggak kalau pasien gula mengkonsumsinya untuk berbuka? Seperti yang sampaikan tadi, nggak ada pantangan sebenarnya, cuma pengaturan. Nah, jadi kalau mamanya dia makan kurma itu kan indeks glukosanya tinggi. Iya, betul. Ya kan, karena indeks glukosanya tinggi, kalau dia makan 1 biji saja, itu kadar gulanya udah bisa naik. Nah, bagusnya kalau memang dia pingin juga umpamanya, kurangi porsi nasinya, diganti nanti dengan kurma. Nah, sehingga porsi makan yang masuk pada saat berbuka itu tidak berlebih. Jadi sahabat Ibnusina, dari penjelasan Dr. Elfizon tadi bahwa pasien diabetes ini sebenarnya boleh nih memakan makanan untuk berbuka tadi berbagai jenis tadi ya Pak ya. Cuman yang penting pengaturan jumlah gula yang masuk tadi jangan sampai kebablasan, jangan sampai jangan sampai kebablasan. Iya. Kalau untuk sahur gimana nih Pak? Sama juga. Ada ini signing tersendiri. Nah, jadi kalau sahur juga demikian. Jadi kadar makan yang dimakan, kadar gulanya jangan berlebih. Nah, lalu untuk sahur bagusnya kan harus banyak makan daun-daunan, sayuran. Gunanya untuk apa? Agar nanti tidak cepat laparnya. Ya, jadi kalau dia mengandung sayur dan lagi pula kalau dia daun-daunan itu kan kadar gulanya rendah. Nah, jadi berapapun banyak dimakan itu tidak akan terlalu berpengaruh kepada kadar gula, kepada kadar gula darah. Jadi kenyangnya dapat, tapi gulanya juga terkontrol. Gulanya juga terkontrol. Jadi seru nih sahabat Ibnusina. Saran dari Dr. Elfizon ini bagus banget, kita konsumsi serat yang tinggi, sayur-sayuran terutama ketika sahur ya Pak ya. Pak, ada yang menarik nih Pak. Kalau pada pasien gula ini kan biasanya ada obat-obatan yang harus rutin diminum setiap waktu makan. Biasanya makan hari biasa kita 3 kali sehari ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak kalau bulan Ramadan? Apakah waktu sahur atau berbuka itu bagaimana nih Pak pengaturan minum obatnya? Jadi pengaturan obat ya. Kalau dia glimepirid itu biasanya ya bukan hanya glimepirid, glibenclamid contohnya kan. Itu dimakan pada saat pagi hari sebelum makan pagi. Itu dalam kondisi di luar Ramadan. Iya betul Pak. Pada saat bulan Ramadan ini dirubah. Makannya pada saat berbuka puasa. Saat berbuka ya? Saat berbuka puasa dimakan. Alasannya kenapa? Begini, kalau dia makan pada saat sahur, ya kan? Nanti dia akan puasa. Berapa lama dia puasa? Ada kira-kira 14 jam. Mulai dari terbit fajar kan, sampai nanti terbenam matahari. Itu ada kira-kira 12, 13, sampai 14 jam malah kadang-kadang. Nah, itu perutnya kosong, tidak ada intake gula sama sekali. Nah, kalau dia makan obat glimepirid ini pada saat pagi hari, obat ini kan akan bekerja terus. Karena dia long acting, masa kerjanya panjang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada saat ini akhir-akhir nanti puasanya menjelang siang sampai sore kan, kadar gulanya bisa turun. Bisa turun di bawah normal. Nah, kalau drop di bawah normal kan hipoglikemi. Hipoglikemi ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kadar gula yang lebih sedikit. Nah, makanya ada dicegah jangan makan glimepirid ataupun glibenclamid pada pagi hari, tapi dimakan pada saat berbuka puasa. Kalau dia saat berbuka puasa nanti kan sahur dia kan makan lagi. Ya. Jadi kadar gulanya bisa lebih stabil di dalam darah. Bagaimana dengan mereka yang pakai suntik nih Pak, suntik insulin untuk gula darahnya Pak? Selama puasa kapan nih mereka boleh menyuntikkan obat-obatannya Pak? Iya, kalau suntik insulin sama tetap sebelum makan. Kalau dia pakai rapid insulin kalau dia pakai rapid insulin sebelum makan sahur dan sebelum makan waktu berbuka. Nah, kenapa? Karena dia rapid insulin itu kan masa kerjanya pendek. Jadi aman ya Pak ya? Boleh berpuasa, tetapi tetap disuntikan. Tetap disuntikan sesuai dengan kebutuhan. Cuma jangan dimakan pula 3 kali dalam sehari umpamanya kan nanti pada saat jam 1 malam makan lagi suntik lagi ya, jangan begitu, tidak usah, cukup 2 kali aja.
Oke. Jadi penting sekali nih sahabat Ibnu Sina sebelum berpuasa itu tetap kontrol ya Pak ya. Ya, tetap kontrol. Penyakit dalam jadi disampaikan nih oleh dokter spesialisnya. Seperti Bapak Elfizan bilang akan diberitahu dosisnya kapan diminum ya Pak ya. Dan berapa yang harus dimasukkan dosis obatnya itu dan suntikan insulinnya. Oke, menarik ini Pak. Kemudian yang kita bahas juga nih Pak pada podcast kali ini mengenai hipertensi tadi ya Pak. Kalau hipertensi sendiri gimana Pak pengelolaannya di bulan Ramadan ini Pak? Ya, pengelolaannya pada Ramadan dengan di luar Ramadan juga sebenarnya tidak terlalu banyak beda. Enggak jauh beda. Yang berbedanya seperti tadi makanan ini. Jadi orang kan kadang ya pada saat Ramadan puasa dari pagi sampai sore, nanti pada saat berbuka dia lepas dendam kan. Iya. Nah, lepas dendam ini masalahnya. Dihajar itu Pak. Dihajar semua makanan yang ada. Jadi nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti kepada tubuhnya lagi karena terlalu banyak intake yang masuk. Nah, jadi makanan untuk pasien hipertensi tetap kita jaga. Contohnya kayak garam. Jangan garam terlalu asin. Ya, saya kira garam kalau terlalu asin nanti akan berpengaruh pada tensi. Tapi juga jangan hambar. Nah, kalau hambar nanti nafsu makannya bakal hilang. Nah, akibatnya tidak ada lagi selera makan. Secukupnya ya Pak ya. Secukupnya saja. Kemudian obat tetap dimakan. Jadi kalau obat tensi ya bagusnya dimakan pada pagi hari pada saat sahur. Sahur ya Pak. Kalau ini Pak, untuk pola diet yaitu olahraga gitu Pak. Nah, gimana nih Pak? Ada sahabat Ibnu Sina kita bertanya, aman nggak nih kita olahraga di bulan Ramadan? Terutama pasien diabetes dan pasien hipertensi ini Pak. Kapan nih Pak boleh olahraga dan olahraga jenis apa yang boleh Pak? Pada pasien diabetes umpamanya, untuk olahraga itu tetap dianjurkan pada saat Ramadan. Nah, tapi waktunya lagi yang perlu diperhatikan. Kalau pada saat di luar Ramadan kan mereka pada pagi hari. Iya Pak. Iya kan? Nah, tapi kalau di bulan Ramadan bagusnya dia itu olahraga pada sore hari sebelum berbuka. Jadi pada saat dia olahraga, ya kan, saat dia olahraga sore hari, kan cairan banyak keluar tuh. Betul Pak. Jadi begitu dia selesai olahraga, tidak punya waktu yang lama, dia sudah berbuka. Jadi sehingga cairannya bisa dikembalikan. Langsung diganti ya? Nah, cairannya bisa langsung diganti dan kemudian juga gulanya yang tadi barangkali banyak dipakai kan, itu bisa lagi dimasukkan pada saat berbuka puasa. Misalnya nih Pak, kita kan berbuka sekitar jam 6:30 malam itu Pak, maghrib. Berarti waktu olahraga yang terbaiknya itu sekitar jam 5 ya Pak ya? Iya, kira-kira jam 5. Itu. Apa nih Pak jenis olahraganya yang bagusnya dilakukan Pak? Kalau olahraganya itu hanya ada 4. Ya, ada yang sifatnya aerobik ya. Aerobik. 1 senam, 2 renang, 3 lari, 4 sepeda. Tapi ini juga tergantung pada postur tubuh pasien nanti. Kalau pasien gemuk obesitas jangan lari. Nah, kalau dia lari nanti risikonya dengkul sama pergelangan kakinya bakal habis. Lututnya ya Pak. Ya. Jadi lebih disarankan untuk sepeda dengan renang. Renang untuk bulan Ramadan gimana itu Pak? Kalau kita katanya dikhawatirkan. Asalkan jangan minum airnya. Asal jangan tertelan ya Pak. Kalau tertelan lain lagi ya. Yang masalahnya kan kalau ditelan. Oke. Jadi 4 macam tadi ya Pak ya. Ada aerobik sifatnya, ada sepeda, ada renang, kemudian lari, kemudian senam. Dan senam. Oke. Jadi 4 macam nih sahabat Ibnu Sina. Masih boleh kita berolahraga di bulan Ramadan dengan jam-jam terbaiknya lebih baik sore dibanding pagi ya Pak. Iya. Kalau untuk intensitas waktu dalam seminggu itu apa tetap Pak seperti kita sebelum Ramadan? Frekuensinya dalam seminggu gitu Pak berolahraga. Kalau biasanya kan bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Kalau berRamadan apakah ada pengurangan? Boleh saja. Boleh saja. Kan tergantung dengan fisik seseorang. Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya Pak ya. Kalau rasanya kita masih fit nih ya Pak, dilanjutkan olahraganya. Di olahraga secukupnya, itu yang penting. Yang bagus olahraga itu kan 1 jam, minimal setengah jam sehari kan. Minimal setengah jam sehari ya Pak ya. Mungkin ada lagi nggak Pak tips-tips yang sebaiknya dilakukan oleh pasien diabetes dan hipertensi nih Pak di bulan Ramadan besok ini Pak? Iya, pada pasien diabetes yang pertama atur makan obatnya. Jadi makan obat bagusnya kalau glimepiride dengan glibenclamid ya, yang sekali sehari biasanya dimakan pagi, itu dimakan pada saat berbuka. Nah, kemudian usahakanlah makan itu tetap aturannya. Jadi jangan berlebih dari porsi yang selama ini dimakan. Nah, kalau nanti berlebih resikonya kadar gulanya akan naik. Jadi jangan tergiur nanti dengan cola, dengan macam-macam ya. Nah, yang semuanya itu adalah makanan-makanan yang kadar glukosanya tinggi, yang akan menyebabkan nanti kadar gulanya bisa naik.
Nah, kalau kadar gula naik, maka risikonya pada seorang penderita diabetes itu akan banyak terjadi komplikasi-komplikasi yang kita takutkan. Makanya tetap jaga agar kadar gula darah selalu dalam kondisi normal. Caranya dengan tetap taat ya dengan pola makan yang sudah ada. Kemudian pada pasien-pasien hipertensi juga ya akan selalu mengkonsumsi obatnya. Kenapa? Karena kalau obatnya tidak dikonsumsi, risikonya nanti tensinya bisa naik lagi. Nah, kalau nanti naik lagi itu akan punya masalah lagi. Jadi bagusnya konsumsi obat tetap seperti biasa dan pola makan juga tetap seperti biasa. Jadi jangan dirubah pola makannya. Jangan tergiur dengan hidangan-hidangan macam-macam yang ada pada saat buka puasa. Nah, kemudian olahraganya ya olahraga yang paling bagus itu adalah pada sore hari. Nah, karena kalau pada sore hari kita melakukan olahraga, pada saat kita selesai olahraga itu waktu berbuka tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama menunggunya. Ya, sehingga kebutuhan cairan tadi yang terkuras pada saat olahraga ataupun gula darah yang barangkali mungkin banyak terpakai pada saat olahraga itu kembali bisa diganti pada saat buka puasa. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan menarik terakhir Pak, mengenai kasus nih Pak, ada nggak Pak yang menarik Bapak temui di lapangan, di praktek Bapak, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesalahan sewaktu dia berpuasa ini Pak? Mungkin kasus yang Bapak temui saat bulan Ramadan, dia tidak kontrol dalam sebulan, apa yang terjadi nih Pak rata-rata pada pasien? Iya, yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien, kalau pasien diabetes ya, kalau pada pasien diabetes yang sering kita temukan itu yang tadi, mereka yang kebablasan di dalam pada saat sahur dan pada saat buka. Nah, sehingga kadar gula darahnya sering kita temukan naik. Naik ya Pak ya? Itu saja. Itu yang sering kita temukan. Sering ditemukan. Jadi mereka berpikir dengan bulan Ramadan nih nggak perlu nih kita kontrol. Kan ada itu Pak, pasien yang seperti itu. Ternyata itu tidak benar ya sahabat Ibnu Sina. Memang seperti disampaikan oleh dokter spesialis kita bahwa penting sekali untuk kita kontrol rutin walaupun itu bulan Ramadan. Ya Pak ya. Begitu juga olahraga tadi. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, saya yakin ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan dari sahabat Ibnu Sina dan juga yang akan dijelaskan oleh Bapak. Namun karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita minta closing statement-nya Pak pada podcast kita kali ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu, insya Allah ya, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi selama bulan Ramadan itu pola makan jangan dirubah. Kita usahakan untuk selalu hidup sehat, terutama pada saat Ramadan sehingga nanti ibadah kita bisa laksanakan dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berjumpa dengan kita di Hospital Podcast episode 10 ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat nih sahabat Ibnu Sina untuk kita menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita mudah-mudahan tahun ini. Oke, sahabat Ibnu Sina, mungkin kami ingatkan bagi sahabat semua untuk mari kita follow Instagram kita di @ibnusina_pdg. Kemudian jangan lupa kunjungi like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di Ibnu Sina Padang. Kemudian kunjungi juga website kita di www.rsibnusinapadaang.com dan juga bisa visit WA kita di 0858 526 0382. Baiklah sahabat Ibnu Sina, semoga bermanfaat pada episode kali ini. Saya Dr. Atika Nurul Ilmi dan Dr. Elfizan Amir. Mohon pamit undur diri. Tetap bersama kami, tetap bersama Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang karena kesehatan Anda prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.